Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai halaman cerpennya udah kalian baca semua? Tadi cerpennya sampai di mana terakhir? Hah? Halaman? Lanjutlah baca cerpennya. Yang mana tadi? Tanya sama kawannya sampai mana. Bukumu ambil. Nunggu tadi tak? Nah. Iya. Iya. Yang mana tadi? Halaman 55. Ya, lanjutin. Tulis dulu namanya, tulis namanya. Mana kan? Iya, halaman 55. Dari bagian anak itu aja, lanjutkan. Halaman 55. Dari bagian mana? Bukunya mana? Belum? Nggak ada? Nah, bagi anak-anak itu, pulpennya kasih sama itunya ke teman biar dilanjutkan. Hal ini. Nih. Ya, yang lain buka bukunya halaman 55. Kalau yang sudah Baca satu-satu. Enggak, lanjut aja dia biar nanti kita tentukan strukturnya. Kami mandi sore di pancuran sawah. Setiap sore anak-anak belajar mengaji di masjid. Menurut kakek awalnya mengajar tabi'in. kalau tidak kue serabi saya menjadi kue tipis. Para pedagang itu memberikan sebelum besar kue sebelum saya belajar mengaji dari kakek. saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang Bagi saya mengaji bukan Oke. sebelum Kamu udah belum kan? Ya udah tulis lah, dia aja dulu, dia aja. pelajaran diberi Nanti dulu suaranya, biar nggak ada dua suara. Saya hafal betul. Pulang dari pulang sawah, saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, saya membeli kue para pedagang itu memberikan satu orang besar kue sebelum saya membeli. Saya merasa waktu itu kakek adalah orang yang dihormatin oleh penduduk kampung. Siapapun akan mengganggu teman apabila bertemu kakek di sawah saat mengolah air. Kakek menjadi tempat bertanya apabila ada masalah. Kakek adalah orang yang memutuskan apa kakek atau berang-berang yang mulai merusak itu harus diburu segera atau Udah cukup, lanjut. Hah? Sering kakek minta mengobati orang-orang yang sakit, apalagi bila sakit itu karena makhluk halus yang main-main. Bila ada orang yang disambut oleh penghuni gunung besar, mereka membawanya ke rumah kakek. Saya tidak tahu cara kakek mengobatinya. Mungkin beliau memakai doa-doa, tetapi tidak jarang kakek malah membawa si sakit ke rumah Pak Menteri. Kedamaian kampung saya mulai terusik saat jalan besar menghubungkan dengan kota, Buku kamu ada? kecamatan, Ada dan bukunya? kota kabupaten diperbesar Buka. dan diaspal. Memang aspal ala kadarnya, tidak sebagus sekarang, tapi jalan itu memberikan gejolak tersendiri. Para petani hilir mudik ke kota kabupaten menjual hasil bumi. Anak-anak remaja tidak sedikit yang kemudian meneruskan sekolah ke kota. Pembangunan pabrik-pabrik semakin santer diinformasikan oleh orang kecamatan. Perkenalan kampung saya dengan dunia luar menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Kebutuhan hidup semakin meningkat. Kampung saya semakin sibuk.
Ngobrol-ngobrol santai di sawah atau di masjid habis sholat jarang dilakukan para orang tua. Bila panen tiba, undangan syukuran semakin jarang. Panen pun hanya dilakukan oleh segelintir orang. Tidak lagi merupakan pesta kampung. Kebutuhan yang semakin mendesak itu memaksa penduduk kampung untuk memfungsikan segala yang dipunyai. Para lulusan sekolah dari kota merencanakan untuk membuat pertanian terpadu di kaki gunung dengan melibatkan seluruh penduduk. Pengelolaan kaki gunung itu dilakukan dengan gotong royong. Pembangunan pabrik air mineral dan tekstil mulai dibuat orang kota. Saya waktu itu sudah meningkat remaja. Perselisihan antar penduduk mulai terasa ketika pergerakan pembangunan yang merupakan lulusan sekolah dari kota itu merencanakan untuk membuka sebagian gunung besar untuk perluasan lahan pertanian dan kebutuhan pabrik. Banyak penduduk yang tidak setuju, akan tetapi tidak sedikit yang mendukungnya. Saat ini adalah waktunya untuk membangun demi kemajuan. Kita tidak akan pernah bisa maju apabila masih takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Begitu diantaranya kata-kata yang biasa diucapkan para penggerak pembangunan dan orang kabupaten yang memperjuangkan perluasan pabrik. Apanya yang mesti ditakuti dari penghuni gunung besar? Mereka malah telah memberikan apa yang dipunyainya, air yang melimpah, tanah yang subur, dan udara yang segar. Kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan itu karena kita takut oleh hal-hal yang tidak perlu ditakutkan, kata mereka. Semakin banyak penduduk yang mendukung pembukaan gunung besar, semakin yang menghormati karisma gunung besar datang ke rumah kakek. Mereka meminta pendapat kakek. Saya tidak tahu apa yang kakek katakan sebelum mereka pulang. Besoknya wakil dari panitia pembangunan itu datang ke rumah kakek. Mereka tahu bahwa kakek adalah kunci dari masalah ini. Oke, cukup. Penduduk yang tidak setuju dengan pembukaan gunung besar hanya akan melaksanakan yang dikatakan kakek. Saya tidak memiliki pendapat apa yang dibicarakan mereka, tapi daripada suara yang semakin tinggi, saya tahu bahwa mereka bersikap. Saya mengikuti peristiwa itu dari video. Saya bersiap seandainya mereka melakukan deklarasi terhadap kakek. Tapi kejadian yang saya lamunkan itu tidak terjadi. Mereka pulang setelah terlebih dahulu menyerang kakek. Besoknya saya baru tahu bahwa kakek menyetujui pembukaan sebagian gunung besar. Ini saat di kata kakek ketika malam saya menanya kepada kakek menyetujui pembukaan sebagian gunung besar. Semakin banyak kebutuhan itu mempercepat orang merasa pintar, akan tetapi orang-orang pintar itu tidak tahu tentang kebijaksanaan. Mereka tidak sadar bahwa sebagian besar manusia yang ada di dunia ini adalah yang ada di bawah standar kepintaran. Disambah daya sakti masih diperlukan untuk melindungi gunung besar. Saya kurang mengerti apa yang dikatakan kakek. Ketika malam besoknya kakek bercerita bahwa Mbak Daya Sakti dan gunung besar itu tidak ada. Saya semakin tidak mengerti dengan kakek. Kalau begitu kenapa tidak dari dulu gunung besar itu dibuka? Gunung besar akan marah kalau dibuka kata kakek. Kan Mbak Daya Sakti dan kakaknya tidak ada. Ya, tidak ada, tapi gunung besar akan marah kalau tidak dibuka. Nah, kakek menyetujui. Mereka berjanji akan membuka sampai singkat gunung saja. Pembukaan dari gunung besar itu akan dilakukan dengan bergotong royong dan tenaga dan dana besar dari pihak pabrik bisa membuat masyarakat. Kejadian yang semakin langka itu ditandai dengan syukuran kampung yang dipimpin oleh Pak Bupati yang sengaja datang. Tidak ada kejadian-kejadian aneh selama pembukaan kaki gunung. Tanaman tumbuh subur karena tanahnya subur dan air melimpah. Rumah-rumah dibangun karena pabrik pabrik membutuhkan banyak pekerja yang sebagian besar didatangkan dari daerah lain. Para penggerak pembangunan itu tidak kemudian dari hampir seluruh penduduk kampung. Mereka dibicarakan di setiap pertemuan resmi dan tidak resmi. Kakek meninggal tidak lama kemudian. Kematian kakek tidak menggunakan perhatian yang besar dari penduduk. Kakek berkumpul kepada penggerak pembangunan yang tidak mencuri perhatian penduduk dari kakek. Oke, cukup. Lanjut.
Kebetulan itu sudah mudah karena saya sudah masuk sekolah menengah mengakui juga apa yang mereka lakukan. Dan keberhasilan pertanian dan pabrik itu memberi pengelolaan sendiri bagi kampung saya. Karena sarana umum dibangun, banyak rumah memiliki pesawat televisi, semakin banyak anak-anak yang meneruskan sekolah di kota. Kepercayaan bahwa peran gunung besar itu tidak ada, mendorong penduduk untuk membuka gunung besar lebih jauh. Tempat pertanian baru dibuka, rumah-rumah dibangun, perusahaan yang memanfaatkan mata air besar dibangun. Izin-izin mengolah gunung besar semakin banyak dimiliki orang. Pohon-pohon besar ditebang, nanti punya izin berdagang kayu sembunyi-sembunyi. Gunung besar bercahaya siang malam, sinar matahari memantul dari bangunan-bangunan dan daerah-daerah kering. Malam bercahaya oleh semarak listrik. Penduduk kampung maksud saya menyambut kemajuan itu. Mereka maksud saya tidak menyadari bahwa di kampung semakin terkenal berita adanya lahir petani gara-gara berambut kain. Para remaja putus sekolah kebingungan mencari kerja karena menggarap lahan pertanian yang semakin tidak seperti rasa mudah. Musim yang datang tidak lagi bersahabat. Tiba-tiba saya merasa bahwa hal seperti itu bukan merupakan bagian dari kampung saya. Kekeringan di musim kemarau dan banjir kecil di musim hujan tidak lagi asing. Para penduduk tidak menyerah, dalam hal tidak terlupakan. Angin dan tempat menjadi kebutuhan di musim kemarau. Bendungan dan rumah kecil dibangun untuk menanggulangi musim hujan. Tiba-tiba saya merasa bahwa kesahabatan dengan alam menghilang dari kampung saya. Perlawanan terhadap alam itu berakhir ketika tahunan oleh peneliti si El Nino itu tiba. Kekeringan membakar kampung saya, banyak bangunan dan lahan yang hangus. Saat musim hujan tiba, banjir besar melanda. Rumah-rumah hanya kelihatan atapnya. Saat sedang duduk di atas atap rumah, bantuan Tuhan perahu itu dapat tiba. Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Seperti remaja lain, di kampung saya kebingungan dengan banyak hal. Satu hal yang pasti, kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam agar alam lebih bersahabat dengan kita. Tuhan memang sahabat, harus dihargai, dihormati, dijaga, dipelihara, tanpa Tuhan berencanakan lebih sering meminta kita. Daya sakti semestinya berubah menjadi kesadaran ilmu pakai dengan Tuhan cuma tidak rasa kita lagi. Oke ya, saya absen dulu bentar ya. Faris Wijaya, Raihan, Izzy, Rasya Almas yang mana? Rasa Syarma panggilannya Rasya juga? Firdaus keluar. Fadil, Arif, Rizky, Gaza, Fauzan Azhar, Ahmad Fauzan, Rifki Naufal, Wan Abdul, Hanif. Nah itu kan ceritanya tentang bagaimana awal-awalnya kisah si Jayasati itu dibuat untuk menakut-nakuti orang yang katanya sebenarnya nggak pintar gitu. Jadi kadang-kadang kan orang desa ini nggak percaya kalau kita bilang ada global warming, masalah pemanasan global, mereka nggak paham. Jadi supaya mereka takut, digantilah jadi cerita hantu supaya gunungnya tadi tidak ditebang pohonnya. Dan ternyata ada pembaruan dari luar sehingga dibangun jalan dan pohon itu ditebang ketika kakek itu meninggal. Nah ternyata itu menimbulkan masalah dan konflik. Konfliknya apa? Terjadi banjir, terus terjadi kekeringan, akhirnya harus buat bendungan. Yang awal-awalnya biaya bersawah mungkin hanya, Waalaikumsalam, hanya 5 juta, begitu bangun bendungan, begitu harus buat sistem irigasi, jadi 15 juta. Akhirnya jadi lebih mahal, lebih banyak kebutuhan, akhirnya penduduk sibuk kerja, jadi individualistis. Jadi banyak efek atau dampak
yang dimunculkan dari proses penebangan pohon tadi. Nah sekarang coba buat di buku latihanmu urutan struktur seperti ini, atau boleh pakai yang di halaman 62 ya tadi, coba lihat. Nah itu ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, 4 itu aja kalau enggak. Nah buatnya nggak usah panjang-panjang, tapi kamu simpulkan pakai bahasamu sendiri saja, ya. Dari yang di halaman 62 itu nggak usah buat yang panjang, buat aja strukturnya kamu simpulkan. Misalnya orientasi, kisah ini bercerita tentang Gunung Beser yang dilabeli sama orang kampung sebagai tempat keramat karena ada dulu kisahnya Jaya Sakti. Padahal tempat keramat itu hanya sebagai wacana agar orang tidak membuka Gunung Beser sebagai wilayah pabrik. Baru kamu buatlah rangkaian peristiwanya. Banyak penduduk kampung yang setiap hari menggunakan air, terus tanah dari sekitaran Gunung Beser. Lalu masalahnya apa? Akhirnya ada orang-orang dari kota mendatangkan pembaruan lewat pembangunan pabrik. Akhirnya Gunung Beser ditebang dan masyarakat sudah mulai tidak takut lagi sama cerita keramat tadi. Penyelesaiannya apa? Karena terjadi banyak banjir, kekeringan, akhirnya masyarakat menjadi lebih banyak mengeluarkan dana untuk bersawah, dan ada baiknya ketika kita mau melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu apa dampaknya terhadap alam. Udah gitu aja. Buat di buku latihanmu, tapi ungkapkan step by stepnya dengan bahasa sendiri. Nggak usah ngikut yang panjang di buku itu tadi. Kan kita udah baca sama-sama. Sekarang, biar saya langsung nilai. 10 menit lagi waktu kita, masih cukup. 7 menit lagi, masih cukup lah. Hah? Iya, suaranya. Strukturnya dibuat di halaman 62, tapi teksnya teks Gunung Keramat tadi. Sekarang langsung dibuat, jadi bisa langsung saya ambil nilainya. Kenapa? Ya, teks Rasya 22 nih, pindah salah satu. Suaranya. Teksnya yang di halaman 62. Dah. Strukturnya di halaman 62. Teksnya yang tadi, yang di halaman 53 itu. Ambil strukturnya, buat misalnya orientasi, buat bahasamu sendiri, apa pengenalan dalam cerita tersebut. Gitu. Udah cepat mulai, mana buku latihanmu? Nanti kalau makin lasa nggak besar-besar loh. Peristiwa, gambaran visual antara orientasi itu pengenalannya. Awal-awalnya apa cerita itu tentang Gunung Beser itu apa? Jelaskanlah. Pengenalannya digunakan untuk apa? Fauzan Azhar sama Ahmad Fauzan kerjai, tidur aja dari tadi. Antum tidur, ada di pondok antum dia nggak tidur. Jangan. Tugasnya nggak sulit kalau dimulai. Yang sulit itu kalau nggak dimulai. Gak apa-apa lah kalau diskusi selama masih bisa membantu, jangan diskusi ribut tapi nggak siap. Cepat. Hah? Iya.
Kau dari mana dia? Ya kau kan ada. Berapa sampai gitu. Ya simpulkan aja, nggak usah mesti kalian mirip sama buku, simpulkan dengan bahasa kamu aja. Bikin gini juga boleh. Kalau bisa dia satu kalimat atau dua kalimat, tapi dia mewakili misalnya Gunung Meser adalah gunung keramat dan percaya penduduk sebagai peninggalan masa Belanda. Gunung Beser memiliki mata air yang digunakan untuk persawahan. Dah, sampai situ aja orientasinya. Masuklah ke aktivitas. Setiap hari penduduk bermata pencarian petani, menggunakan air dari gunung tersebut untuk bersawah. Boleh lah. Orientasi ini tentang pohon keramat di sebuah gunung, nama Gunung Beser, dan diceritakan Keangkerannya. Kalau maksud rangkaian peristiwa itu maksudnya gimana? Aktivitas sehari-hari dari penduduk di situ, misalkan mereka bersawah menggunakan air gitu. Udah? Oke ya. Terus aja, assalamualaikum. Nanti kita lanjutkan lagi kalau nggak sempat kerjain di rumah. Pertemuan berikutnya nanti saya periksa.